Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini kita telah berjumpa. Kali ini kita kembali membahas tentang ilmu pengetahuan alam maupun tentang ilmu-ilmu pertanian lainnya. Kali ini kita coba melihat tentang organ pada tumbuhan. Nanti kita akan membahas organ-organ apa saja yang terdapat pada tumbuhan dan apa-apa saja fungsi-fungsi daripada organ tumbuhan tersebut. Baik, langsung saja teman-teman semua kita lihat. Ini pada slide yang pertama. Di sini kita lihat organ pada tumbuhan terdiri dari akar, kemudian batang tumbuhan, ada juga daun, kemudian bagian bunga, dan yang terakhir bagian buah dan biji. Baiklah, teman-teman semua, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan melihat bagian akar tumbuhan. Ya, ini akar tumbuhan. Kita lihat ini akarnya sudah tumbuh besar. Akar tersebut ukurannya sesuai dengan tumbuhan itu tersendiri. Kalau pada tumbuhan herbal, akarnya lebih kecil, dan pada tumbuhan-tumbuhan jenis pohon, akarnya itu lebih besar, dan malah tembus ke bagian luar daripada permukaan tanah. Lanjut, teman-teman semua, akar ini memiliki beberapa fungsi bagi tumbuhan tersebut. Salah satu fungsi akar ini dapat menopang daripada tumbuhan itu tersendiri. Dengan adanya akar, tumbuhan itu dapat berdiri dengan tegak, kokoh, dan apabila akarnya ini rusak, akarnya ini dipotong, maka tumbuhan tersebut untuk kekokohannya akan berkurang. Dan bahkan bila dihembus angin yang kencang, tumbuhan tersebut memungkinkan akan tumbang. Di sisi lain, akar ini memiliki fungsi untuk menyerap air, unsur-unsur mineral dari dalam tanah. Tumbuhan membutuhkan air, tumbuhan membutuhkan unsur-unsur mineral, maka unsur mineral dan air tersebut didapatkan di dalam tanah, dan akarlah yang berperan mengambil air dan unsur-unsur lainnya di dalam tanah tersebut untuk diedarkan ke bagian-bagian tumbuhan yang membutuhkan, terutama kepada bagian daun untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian teman-teman semua, akar ini juga memiliki beberapa bagian. Kalau dari struktur luar, akar ini memiliki bagian batang akar. Kemudian juga ada cabang akar. Kemudian juga ada tudung akar. Jika dari struktur bagian dalamnya, akar terdiri dari bagian endodermis, kemudian jaringan epidermis, dan empelur. Dan pada bagian paling luar juga terdapat bagian korteks. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Ini yang pertama akar, dan kemudian yang kedua ada batang. Batang pada tumbuhan ini merupakan sarana transfer nutrisi. Yang dimaksud dengan sarana transfer nutrisi di sini, unsur-unsur yang diambil dari tanah oleh tumbuhan, maka akan dibawa ke bagian daun dan bagian-bagian lainnya. Ini proses pengantaran nutrisi-nutrisi yang diambil dari dalam tanah ke daun, maka akan dihantarkan melalui batang dari tumbuhan tersebut. Begitu juga sebaliknya, zat makanan yang sudah diproduksi pada bagian daun akan diedarkan ke bagian tumbuhan yang lainnya seperti ke bagian akar, maka ini akan dihantarkan melalui batang daripada tumbuhan itu sendiri.
Kemudian, batang juga memiliki peran sebagai penampung beban. Beban pohon, di mana pohon yang besar terdapat percabangan yang banyak, cabang-cabang yang besar dan panjang, daunnya yang rindang, maka beban-beban pohon inilah akan ditanggung oleh batang daripada tumbuhan. Untuk struktur batang itu tersendiri terdiri dari kulit luar, kemudian kulit dalam, dan pada bagian pusat terdapat bagian silinder pusat. Batang pohon, teman-teman semua, juga sangat bermanfaat bagi manusia, karena batang pohon ini sering dijadikan sebagai sarana ataupun sumber industri, seperti pembuatan perabotan, kursi, meja, lemari, dan lain-lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita next ya. Ini kita lihat ada gambar bunga. Bunga juga merupakan salah satu organ daripada tumbuhan. Bunga, dasarnya ini bunga adalah hasil modifikasi dari batang. Batang yang sudah tumbuh sesuai dengan usianya, maka batang ini akan termodifikasi menjadi bunga. Dan pada bagian-bagiannya, bunga juga terdapat beberapa bagian seperti tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, kepala putih. Ini bagian-bagian ini memiliki peran tersendiri bagi si bunga tersebut, seperti tangkai untuk melekat, kemudian ada bagian benang sari, ada bagian kepala putih, di mana bagian benang sari dan kepala putih ini sama-sama kita ketahui ini berguna untuk proses pengembangbiakannya. Dalam proses pengembangbiakan pada tumbuhan, ini juga membutuhkan beberapa faktor dari luar, seperti membutuhkan tenaga angin, membutuhkan air, dan bahkan hewan-hewan tertentu. Untuk proses terjadinya penyerbukan di sini, maka ini dibutuh unsur angin ataupun air dan bahkan kumbang. Kumbang yang hinggap pada bunga ini diperlukan oleh si bunga tersebut sebagai uh, perantara ya, sebagai salah satu bantuan dari luar agar si bunga tersebut bisa terjadinya proses perkembangbiakan. Setelah selesai terjadinya proses penyerbukan ini, maka barulah muncul buah. Buah ini hasil daripada modifikasi bunga itu tersendiri. Sebenarnya pada buah ini terdapat daging buah dan juga terdapat biji. Ya, pada buah ini kan kita masuk ke buah. Buah juga merupakan organ daripada si tumbuhan itu juga. Pada buah terdapat bunga, terdapat biji dan daging buah. Ini daging buah yang terdapat pada tumbuhan ini berfungsi untuk melindungi si biji yang terdapat dalam buah. Itu pada dasar konsepnya. Fungsi daripada daging itu untuk melindungi biji yang terdapat pada buah. Dan teman-teman semua, ada sebagian tumbuhan yang tidak memiliki daging buah, seperti padi. Padi kan tidak terdapat daging buah. Dan kita lihat kacang-kacangan. Ini pada kacang-kacangan juga tidak terdapat daging buahnya. Jadi bagaimana proses cara melindungi si biji tersebut? Nah, di sini ada bagian kulit. Kalau pada padi terdapat kulit padi. Dan pada kacang-kacangan juga terdapat kulit kacang. Nah, kemudian pada buah ini proses terbentuknya buah ini ada yang buah tunggal. Buah tunggal seperti buah pepaya.
Kemudian kita lihat buah mangga. Ini merupakan buah tunggal. Buah tunggal ini terbentuk dari satu buah, dari satu bunga. Satu bunga yang terdapat pada batang pepaya, maka akan menjadi satu bakal buahnya. Ya, dan ini yang disebutkan dengan buah tunggal. Dan kemudian ada juga yang namanya buah majemuk. Contoh-contoh tumbuhan yang terdapat buah majemuk seperti buah nanas, buah nangka. Nangka dan nanas ini dikatakan buah majemuk. Kenapa dikatakan buah majemuk? Karena dibentuk oleh bakal dari beberapa bakal jenis bunga. Dari beberapa bunga yang terdapat pada batangnya, maka akan menjadi bakal buah. Nah, maka inilah yang membedakan buah tunggal dengan buah majemuk. Oke, teman-teman, kita lanjut. Satu lagi, ada bagian daun. Daun pada tumbuhan. Pada tumbuhan, terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini berlangsung pada daun. Kenapa terjadi pada daun? Karena pada daun tersebut terdapat klorofil. Klorofil ini merupakan pigmen pewarna hijau pada daun. Namun, klorofil ini dimanfaatkan oleh tumbuhan menjadi salah satu sumber atau salah satu bahan untuk dilakukannya proses fotosintesis. Hasil produksi fotosintesis yang terjadi pada daun, maka akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, baik ke akar, ke batang, ke cabang. Karena pada bagian akar, bagian batang, bagian cabang, tidak dilakukannya proses fotosintesis, tetapi di sini terjadinya proses pengembangan. Di sini terjadi proses pembesaran, sehingga tubuh daripada tumbuhan tersebut itu terus membesar sesuai dengan waktu dan usia daripada tumbuhan itu tersendiri. Kemudian, ini kita lihat beberapa fungsi daripada daun. Selain sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, pada daun juga memiliki bagian epidermis, kemudian juga memiliki bagian mesofil dan berkas pengangkut. Berkas pengangkut di sini ada dua pada tumbuhan. Ada berkas pengangkut xilem dan ada berkas pengangkut phloem. Berkas pengangkut phloem ini menghantarkan hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan seluruh tubuh tumbuhan. Dan teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa daun itu memiliki banyak model, banyak bentuk. Ada yang runcing, ada yang lancip, ada yang memanjang, bahkan ada yang bergerigi. Coba teman-teman perhatikan daun padi dengan daun tumbuhan seperti daun pepaya ini memiliki bentuk yang sangat berbeda, baik dari segi ukuran maupun dari segi bentuk. Daun padi memiliki bentuk yang panjang, sedangkan daun pepaya ini tidak panjang dan memiliki bagian-bagian yang lebih runcing dan juga bentuk daunnya tidak merata. Ada bergerigi pada bagian pinggiran-pinggirannya. Maka ini contoh daripada bentuk daun yang memiliki perbedaan. Nanti pada kesempatan berikutnya, kita akan coba melihat lebih banyak lagi contoh-contoh bentuk daun pada tumbuhan. Pada kesempatan yang akan datang, nanti kita akan membahasnya lebih rinci dan lebih banyak tentang model-model daun pada tumbuhan. Dan kemudian teman-teman semua,
pada daun itu ada juga sebagian daun yang teksturnya itu tidak rata. Tekstur daun itu tidak mulus, tetapi terdapat bulu-bulu yang kecil. Dan bahkan terkadang bulu tersebut kalau kita pegang itu gatal. Kenapa terdapat bulu-bulu? Misalnya pada daun labu. Pada daun labu kita lihat ini terdapat daun-daun yang halus. Ah, Fungsi daripada bulu-bulu yang halus pada bagian daun ini untuk melindungi si daun itu daripada tumbuhan yang lain, atau untuk melindungi si daun tersebut daripada hewan yang akan hinggap padanya, hewan yang akan memakannya. Maka inilah fungsi bulu-bulu halus pada sebagian daun, dan secara umum bulu-bulu itu menyebabkan gatal jika kita memegangnya. Inilah teman-teman 5 organ daripada bunga. Kemudian kita akan coba menyimpulkan ya pembahasan daripada organ pada tumbuhan hari ini. Coba kita simpulkan, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, organ tumbuhan terdiri dari ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah dan bijinya. Berarti ada 5 ya teman-teman semua organ pada tumbuhan. Kemudian akar. Akar merupakan sebagai penopang dan penyerap nutrisi dari tanah untuk dilakukan proses fotosintesis. Dan selanjutnya batang tumbuhan. Batang tumbuhan menjadi salah satu sumber bahan baku untuk produk-produk industri seperti lemari, meja, kursi, dan bahkan untuk pembuatan rumah. Ini juga membutuhkan kayu-kayu yang diperoleh pada tumbuhan tertentu. Kemudian daun. Daun memiliki peran penting bagi tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dan yang terakhir, teman-teman semua, hasil penyerbukan bunga menjadi bakal buah dan biji. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji itu tersendiri. Habis ya slide-nya teman-teman. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam penyampaian ataupun kesalahpahaman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.